Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Teknik Elektronika 1B, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini kami ingin menjelaskan tentang generator listrik dengan anggota kelompok sebagai berikut, yaitu 1. Karisma Linda Septiani dengan NIM 2001-01-017 sebagai pembuat PowerPoint. 2. Ratih Anissa Fatin dengan NIM 2001-01-020 sebagai editor video. 3. Herlina Febriani dengan NIM 2002-01-052 sebagai presenter. 4. Verina Mufida dengan NIM 2002-01-053 sebagai editor video. 5. Anissa Fitri dengan NIM 2002-01-054 sebagai presenter. 6. Inu Yuni Erawati dengan NIM 2002-01-056 sebagai pembuat PowerPoint. Sejarah. Pada tahun 1831, seorang ilmuwan berasal dari Inggris yang bernama Michael Faraday berhasil menciptakan sebuah generator pembangkit listrik. Pada mulanya, ia menemukan bahwa adanya perbedaan potensial yang diproduksi antara ujung konduktor listrik bergerak lurus terhadap medan magnetik, sehingga terciptalah generator listrik berdasarkan efek tersebut dengan menggunakan cakram tembaga yang berputar pada kutub magnetnya. Namun, efek ini hanya dapat menghasilkan arus searah yang kecil. Karena adanya aliran listrik yang berlawanan, sehingga penggunaan cakramnya tidak efisien. Selanjutnya, Faraday mengembangkan generator listrik tersebut supaya dapat mengatasi masalah sebelumnya. Generator listrik tersebut menggunakan beberapa magnet yang disusun secara mengelilingi tepi cakram. Dengan demikian, komponen tersebut dapat mempertahankan efek medan magnet pada generator sehingga listrik menjadi lebih stabil. Namun, pada pengembangan generator listrik ini juga mempunyai kekurangan, yaitu lemahnya tegangan listrik yang dihasilkan. Pengertian generator. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Sumber energi gerak generator. Energi yang menggerakkan generator sendiri sumbernya bermacam-macam, antara lain 1. Angin, 2. Matahari, 3. Air, 4. Gas alam, 5. Gelombang laut, 6. Batu bara, dan 7. Minyak bumi. Jenis generator. Jenis generator berdasarkan letak kutubnya dibagi menjadi 2, yaitu A. Generator kutub dalam. Generator kutub dalam mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian yang berputar atau rotor. B. Generator kutub luar. Generator kutub luar mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian yang diam atau stator. Kemudian, jenis generator berdasarkan putaran medan dibagi menjadi 2, yaitu A. Generator sinkron dan B. Generator asinkron. Kemudian jenis generator berdasarkan jenis arus yang dibangkitkan juga dibagi menjadi 2, yaitu A. Generator arus searah atau DC, B. Generator arus bolak-balik atau AC. Jenis generator dapat dilihat dari fasanya dapat dibagi menjadi 2, yaitu A. Generator 1 fasa dan generator 3 fasa. Jenis generator berdasarkan bentuk rotornya dibagi menjadi 2, yaitu A. Generator rotor kutub menonjol yang biasa digunakan pada generator dengan RPM rendah seperti PLTA dan PLTD. B. Generator rotor kutub rata atau silinder biasa digunakan pada pembangkit listrik atau generator dengan putaran RPM tinggi seperti PLTG dan PLTU. Kemudian, manfaat atau fungsi generator. Berdasarkan pengertian generator listrik, mesin tersebut mempunyai fungsi utama,
menghasilkan energi elektrik dengan mengubah gaya gerak di dalamnya. Selain itu, banyaknya peralatan elektronik saat ini membuat generator mempunyai banyak manfaat pada kehidupan kita. Contohnya yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian memberikan cadangan listrik di tempat-tempat umum dan sebagai solusi listrik pada daerah pedalaman. Bagian-bagian generator. Komponen utama generator yang diperlukan untuk mengubah energi kinetik menjadi listrik adalah sebagai berikut. Rangka stator, badan utama atau bodi generator yang terbuat dari baja kuat. Stator adalah bagian yang menempel pada rangka generator dan terdapat lilitan stator yang mempunyai fungsi sebagai induksi gaya gerak listrik. Bahan stator tersebut terbuat dari ferromagnetik yang disusun berlapis dan ada alur untuk lilitan stator. Rotor adalah komponen generator yang berputar. Terdapat kutub magnet dengan lilitan yang terbuat dari tembaga. Slip ring berbentuk menyerupai cincin, terdapat 2 buah dan ikut berputar dengan rotor dan poros generator. Bahan utamanya terbuat dari tembaga atau kuningan. Komponen inilah yang mempunyai peran untuk mentransfer listrik dari motor. Cara kerja generator. Pada dasarnya, gaya gerak listrik didapatkan dari memanfaatkan perubahan magnet. Sumber untuk mendapatkan energi kinetik tersebut bisa berasal dari kincir angin yang memanfaatkan hembusan angin, kincir air yang memanfaatkan aliran air, hingga mesin yang menggunakan bahan bakar diesel. Proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik, yaitu elektron, diperoleh dengan adanya medan magnet dan mempunyai peran penting untuk merubah langsung menjadi energi listrik, yaitu slip ring yang terdapat pada generator berbentuk cincin bulat dan terdapat 2 buah pada generator listrik. Pada generator AC, slip ring mempunyai bentuk cincin full, sedangkan pada motor DC mempunyai bentuk cincin belah. 2 jenis generator yang paling banyak ditemui. Yang pertama yaitu generator AC. Generator AC atau alternating current merupakan sebuah mesin yang berguna untuk menghasilkan arus listrik bolak-balik. Pada generator AC, umumnya mempunyai 2 buah kabel yang memiliki polaritas, yaitu kutub positif dan negatif. Selain itu, generator AC juga menggunakan 2 buah slip ring yang terhubung ke setiap ujung kumparannya. Dengan rangkaian seperti ini, maka memungkinkan kedua ujung kumparan tidak saling bersentuhan, karena hanya terkoneksi dengan satu slip ring saja. Sehingga generator mampu menghasilkan arus listrik bolak-balik di saat kumparannya berputar. Yang kedua yaitu generator DC. Generator DC atau direct current merupakan sebuah mesin yang berguna untuk menghasilkan arus listrik searah. Sama halnya seperti generator AC, jenis ini juga mempunyai 2 buah kabel yang memiliki polaritas yaitu kutub positif dan negatif. Bedanya, pada generator DC ini tidak mempunyai slip ring, melainkan 2 buah brush yang letaknya di bagian kiri dan kanan kumparan. Nantinya, kedua ujung kumparan yang berpolaritas akan menyentuh brush secara bergantian, sehingga generator mampu menghasilkan arus listrik searah. Potensi yang diinduksi dan efek generator. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran dan arah dari potensi yang dihasilkan. Ini menunjukkan kabel yang di bawah medan magnet. Jika kita pindahkan kabelnya ke atas melalui medan magnet, maka perbedaan akan terjadi di sepanjang ujung kawat. Namun, ketika kawat berhenti bergerak, maka perbedaan potensial hilang. Jika kita memindahkan kawat kembali melalui medan magnet, maka kita mendapatkan perbedaan potensial lagi. Namun, Anda akan melihat bahwa potensi perbedaan kini berbalik arah. Perbedaan ini sebagai potensi yang ditimbulkan. Jika kita memiliki sirkuit lengkap, maka kita menginduksi arus. Ini dinamakan generator efek. Ingat bahwa arah dari switch saat ini ketika arah gerakan switch. Jika gerakan berhenti, maka arus juga berhenti. Kami juga mendapatkan potensi induksi dan arus induksi jika kita menjaga kawat masih tapi memindahkan medan magnet. Kita hanya melihat efek generator jika kabelnya melewati medan magnet. Jika kawat bergerak sepanjang medan magnet, maka kita tidak mendapatkan yang disebabkan perbedaan potensial atau saat ini. Perbedaan potensial yang diinduksi dan saat ini lebih besar jika kita menggunakan medan magnet yang kuat. Jika kita menggerakkan kabelnya lebih cepat, kami membentuk kawat menjadi kumparan.
Semakin banyak jumlah putaran pada kumparan, maka semakin besar kemungkinan perbedaan dan arus yang disebabkan. Ini menunjukkan sebuah magnet masuk dan keluar dari kumparan kawat. Ini juga menghasilkan arus yang diinduksi. Arah perubahan saat arah gerakan berubah. Kita juga dapat mengubah arah arus yang diinduksi jika kita beralih kutub magnet. Ada satu area terakhir yang perlu kita lihat dan ini sedikit lebih rumit. Ketika kita menggerakkan magnet ke dalam kumparan kawat, arus diinduksi dalam kawat. Arus yang diinduksi ini menciptakan medan magnet sendiri. Medan magnet ini menentang pergerakan magnet. Ujung kumparan itu juga menjadi kutub utara. Ini menolak magnet, membuat lebih sulit untuk mendorong magnet masuk. Ketika kita menarik kutub utara keluar, ujung kumparan itu menjadi kutub selatan. Ini menarik masuknya membuatnya lebih sulit untuk menariknya keluar. Karena arus induksi membuat lebih sulit untuk memindahkan magnet. Ini berarti bahwa kita sedang melakukan pekerjaan. Kita mentransfer energi dari pergerakan magnet ke dalam pergerakan arus. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.